Sana selamat siang Rizky, hingga siang hari ini bagaimana proses pencarian para korban? Apakah radius pencarian diperluas dan apa kendalanya Rizky? Ya, selamat siang Gita, saudara. Proses pencarian korban hilang di Kabupaten Agam, Sumatera Barat masih terus dilakukan. Saat ini radius pencarian korban hilang diperluas dan difokuskan ke area aliran sungai dan bendungan. Dan juga untuk kendala yang terjadi pada proses pencarian masih banyaknya tumpukan material dan lumpur yang terbawa oleh arus banjir lahar dingin Gunung Merapi. Sehingga ini membuat para tim kesulitan dalam proses pencarian. Demikian Gita. Rizky, kalau boleh Anda lebih perjelas, lebih detail lagi, radius untuk pencarian ini berapa kilometer mungkin untuk diperluasnya? Rizky. Ya. Untuk radius pencarian korban hilang di daerah Kabupaten Agam sendiri ini ada lahan yang terdampak dari bencana banjir lebih kurang 100 hektar. Jadi bisa dibilang cukup jauh para tim untuk mencari korban hilang dan mencari titik-titik di mana korban akan ditemukan. Demikian kita. Kemudian tadi Anda mengatakan bahwa kendala yang paling di-highlight begitu saat ini terkait dengan adanya material dan lumpur sehingga menyulitkan proses pencarian. Apa upaya yang sudah dilakukan untuk meminimalisasinya, Rizky? Ya, saat ini para tim melakukan proses pencarian tidak hanya dilakukan oleh tim gabungan tim SAR ataupun para relawan, tetapi juga dibantu oleh anjing pelacak. Sehingga ini juga dapat mempermudah para tim untuk melakukan proses pencarian. Demikian kita. Oke, kemudian bagaimana kondisi para korban yang mengungsi? Bantuan apa saja yang saat ini paling dibutuhkan oleh mereka? Ya, saat ini korban bencana banjir lahar gunung tinggi masih bertahan di area pengungsian dan untuk bantuan juga masih terus disalurkan. Dan kebutuhan yang paling mendesak bagi para pengungsi adalah berupa pakaian dalam, di mana pada saat kejadian para korban juga tidak bisa membawa barang-barang dari rumah mereka. Jadi apa yang berada di nempel di tubuh mereka itu saja yang mereka bawa, sehingga ini yang perlu dibutuhkan oleh para korban. Dan juga sejak Selasa kemarin hingga sekarang bisa kita lihat di belakang saya ini sudah ada layanan dukungan untuk psikososial yang diberikan oleh Kementerian Sosial bersama Rumah Sakit Ahmad Muhtar. Jadi bentuk kegiatan yang dilakukan adalah memberikan play terapi kepada anak-anak dan juga intervensi oleh psikolog agar para korban bisa kembali semangat untuk melanjutkan kehidupannya. Dan kita untuk informasi terbaru, lokasi pengungsian yang ada di Kecamatan Canduang, Kabupaten Agam ini akan direncanakan dipindahkan ke lokasi yang awalnya di sekolah, dipindahkan ke aula kantor lurah, dikarenakan sekolah akan kembali dimulai disebabkan karena para siswa akan melaksanakan ujian. Demikian kita. Terima kasih banyak Muhammad Rizky atas laporan Anda dari Kabupaten Agam dan sebelumnya dari Yohanes di Kabupaten Tanah Datar, Sumatera Barat. Terima kasih rekan-rekan atas laporan Anda.